Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit of Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Anak-anak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kali ini kita masih bisa dipertemukan di bulan suci, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh pengampunan, yaitu bulan Ramadan. Kali ini Bu Hesti ingin mengisahkan tentang siapa Siti Khadijah radhiyallahu anha itu. Beliau adalah istri pertama dari Rasulullah SAW, dan beliau juga putri dari bangsawan suku Quraisy di Mekah yang bernama Khuwailid. Khadijah merupakan wanita yang kaya dan sangat sukses dalam perdagangannya. Beliau terkenal perempuan yang sangat kaya raya. Di samping itu, beliau seorang janda yang sangat cantik rupawan. Banyak sekali raja-raja, pembesar-pembesar Mekah yang mempersuntingnya atau melamarnya, tapi semuanya itu beliau tolak. Justru beliau memilih Muhammad yang bergelar Al-Amin, yang dari keturunan Bani Hashim. Pada waktu itu Muhammad merupakan pemuda yang sangat jujur, yang berhati mulia, dan seseorang yang selalu membawa dagangannya ke negeri Syam. Pada suatu saat, Khadijah mengutus salah satu karyawannya yang sangat dipercaya, yang bernama Maisarah, untuk mendampingi Muhammad dalam berdagang di negeri Syam. Dalam perjalanannya itu, Maisarah melihat kejadian yang luar biasa, yaitu ada gumpalan awan yang seolah-olah menaungi perjalanan Muhammad. Di samping itu, beliau Muhammad dalam berdagang juga sangat jujur, ramah, sehingga dalam perdagangannya mendapatkan hasil yang berlimpah. Sesampai di Mekah, semua kejadian yang dialami Maisarah diceritakan kepada Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah menjadi mantap, ingin sekali menjadikan Muhammad sebagai suami. Siti Khadijah tidak melihat dari kekayaan, tapi beliau, Siti Khadijah, yang dicari adalah orang yang jujur, yang bijaksana, yang sangat mengayomi dan bertanggung jawab. Singkat cerita, di usia 40 tahun Siti Khadijah dan Muhammad 25 tahun, akhirnya beliau menikah dan dikaruniai 6 anak, diantaranya 2 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Fatimah, Rohayah, Zainab, dan Ummi Kalsum. Beberapa tahun kemudian, ketika Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Muhammad merasa ketakutan yang luar biasa, serta keringatnya keluar bercucuran. Semua yang dialami ini diceritakan kepada Khadijah. Pada waktu bercerita pun, Muhammad masih dalam keadaan yang takut luar biasa. Akhirnya Siti Khadijah bisa menenangkan hati Muhammad. Setelah menerima wahyu yang pertama,
Pada saat itu Muhammad berusia 40 tahun, diangkatlah menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Semua harta yang dimiliki Siti Khadijah semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangannya dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Siti Khadijah pun merupakan wanita pertama yang masuk Islam. Baik suka maupun duka, Siti Khadijah selalu mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Pada akhirnya, ketika umur 64 tahun, Siti Khadijah meninggal dunia karena sakit. Rasulullah pun selalu mengenang jasa-jasa Siti Khadijah. Dalam suka maupun duka, Siti Khadijah selalu setia kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendampingi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Di usia 64 tahun, Siti Khadijah meninggal dunia dikarenakan sakit. Walaupun telah tiada, Rasulullah selalu mengenang jasa-jasa beliau, yaitu Siti Khadijah, dalam membantu dalam berdakwahnya. Di samping itu, Siti Khadijah merupakan istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, yaitu sebaik-baik wanita ahli surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Di samping itu, Siti Khadijah mendapatkan gelar Ummahatul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Anak-anak yang dirahmati Allah, dari apa yang disampaikan Bu tadi bisa disimpulkan, yang pertama, Khadijah merupakan wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua, wanita pertama yang masuk surga. Dan yang ketiga, wanita yang mendapat gelar Ummahatul Mukminin. Kiranya itu yang bisa disampaikan Bu Esti. Apabila ada benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya dari diri Bu Esti. Terakhir, Bu Esti pesan pada anak semua, jaga kondisi, perbanyaklah beribadah. Sampai bertemu. Terakhir, salam kangen buat kalian semua. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.